Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Suherlan, NPM 10060603177. Di sini saya dari Prodi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai uji in silico aktivitas melanogenesis senyawa ternatin bunga kembang telang Clitoria ternatea terhadap reseptor tirosinase. Yang pertama yaitu pendahuluan. Melanogenesis merupakan pembentukan pigmen melanin yang diproduksi oleh sel melanosit yang disebabkan oleh paparan sinar UV dan obat-obatan. Kemudian melanin merupakan pigmen yang dibentuk oleh sel melanosit yang terbentuk dari jalur melanogenesis yang terdapat pada organel sel melanosom yang terletak di bagian epidermis dan didistribusikan ke keratinosit di dalam lapisan basal. Untuk mengurangi pigmen melanin di kulit dapat dilakukan dengan cara pemberian biokatalis enzim tirosinase sebagai antioksidan untuk menghambat pembentukan melanin. Reseptor yang saya gunakan di sini reseptor tirosinase merupakan reseptor yang bertanggung jawab terhadap antioksidan sebagai melanogenesis. Kemudian senyawa yang digunakan ternatin merupakan senyawa golongan flavonoid turunan antosianin. Ternatin berikatan dengan reseptor tirosinase untuk dapat membantu dalam penghambatan terjadinya melanogenesis. Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah, yaitu apakah bunga kembang telang dapat memiliki aktivitas melanogenesis secara in silico, dan tujuannya untuk menguji aktivitas senyawa ternatin pada bunga kembang telang sebagai aktivitas melanogenesis secara in silico. Manfaatnya yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai khasiat bunga kembang telang yang berpotensi sebagai anti melanogenesis. Selanjutnya metodologi penelitian yaitu digambarkan struktur 2 dimensi dan 3 dimensi dari senyawa ternatin A1, B1, C1 dan D1 dengan software ChemBioDraw dan ChemBioDraw 3 dimensi. Kemudian dilakukan optimasi geometri pada senyawa ternatin A1, B1, C1 dan D1 menggunakan software Gaussian dan Gauss-Q, di mana optimasi ini untuk memperoleh konfirmasi struktur yang sebenarnya dengan metode DFT basis set 321G. Kemudian diunduh makromolekul reseptor tirosinase dari protein databank dengan kode 4P6R. Kemudian divalidasi metode docking menggunakan PETDoc. Kemudian hasil PETDoc-nya dimasukkan ke dalam PIMO dan dimasukkan ke dalam software Biospia untuk melihat sisi binding set terhadap reseptor dan ligan alaminya. Kemudian disimulasi docking antara senyawa ternatin A1, B1, C1 dan D1 dengan reseptor tirosinase menggunakan software PETDoc untuk melihat afinitas dan interaksi molekul antara komponen ligan senyawa uji dengan makromolekul protein tirosinase. Kemudian dianalisis hasil docking senyawa ternatin A1, B1, C1 dan D1 dengan reseptor tirosinase dan diidentifikasi afinitas yang berdasarkan nilai energi bebas ikatan dan atomic kontak energi pada bagian sisi aktif dengan software Biopia. Kemudian hasil prediksi toksisitas dilakukan menggunakan software Toxin. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, penentuan parameter sifat fisikokimia dilihat dari nilai lipofilisitas celok P, nilai bobot molekul BM, nilai reaktivitas molar CMR. Kemudian maka berdasarkan dari penelitian ini, berdasarkan nilai celok P-nya yaitu yang terbaik yaitu pada ternatin D1 dengan nilai 0,11 karena memiliki sifat hidrofob dengan nilai koefisien partisi paling kecil dan memenuhi syarat dari nilai koefisien partisi. Kemudian berdasarkan bobot molekul pada senyawa ternatin yang terbaik pada senyawa ternatin A1, B1, C1 dan D1 tidak memenuhi aturan Lipinski yang harus di bawah 500 gram per mol sehingga tidak dapat digunakan secara oral karena aturan Lipinski itu untuk bentuk oral, maka saya menggunakannya secara topikal untuk dapat menembus ke dalam membran secara baik. Kemudian nilai CMR-nya yang terbaik yaitu pada senyawa ternatin C1 dengan nilai CMR-nya 305,74 karena lebih kecil itu memiliki sifat efek hidrofobik yang baik, yaitu efek yang mudah mempermudah senyawa berikatan dengan reseptor. Selanjutnya optimasi geometri dilihat dari energi total dan selisih homolumo. Nilai energi total yang paling baik yaitu pada senyawa ternatin A1 dengan min 766. Kemudian maka dengan nilai yang paling terkecil pada ternatin A1 merupakan nilai yang paling dapat memiliki konformasi struktur yang paling stabil. Kemudian nilai selisih homolumo pada yang terbaik yaitu pada senyawa ternatin D1 dengan 0,0838 karena nilai selisih homolumo yang paling kecil maka memiliki ikatan yang paling karena semakin kecil maka akan semakin kuat berikatan dengan reseptor. Kemudian preparasi struktur molekul reseptor tirosinase dengan kode 4P6R dilakukan dengan penghapusan molekul air supaya tidak mengganggu saat terjadinya docking. Selanjutnya ligan dan reseptor dipisahkan supaya saat proses docking dengan senyawa ujinya lebih mudah. Alasan menggunakan reseptor tirosinase karena reseptor ini merupakan reseptor yang spesifik untuk aktivitas melanogenesis supaya senyawa ujinya dapat berikatan dengan reseptor dan dapat mengobati penyakit penuaan. Validasi metode docking yaitu dilihat dari binding setnya merupakan area pengikatan protein terhadap ligan yang dapat mempengaruhi konformasi atau fungsi protein, di mana binding set pada asam amino yang diperoleh yaitu terdapat 9 ikatan hidrogen. Yang berdasarkan hasil di atas maka asam aminonya berperan sebagai penyusun sisi aktif reseptor terhadap ligan alaminya. Kemudian simulasi docking. Pada simulasi docking ini senyawa yang terbaik yaitu pada ternatin A1 yang memiliki afinitas yang paling baik dengan nilai min 567 kJ per mol karena semakin kecil nilai H score yang diperoleh maka memiliki afinitas pengikatan yang antara senyawa dengan reseptornya semakin stabil.
Selanjutnya, analisis hasil docking. Berdasarkan interaksi yang terbentuk, yaitu masing-masing senyawa ternatin dapat berikatan dengan bagian sisi aktif masing-masing makromolekul target, maka menunjukkan bahwa afinitas yang kuat yang stabil dari senyawa ternatin terdapat dari banyaknya ikatan hidrogen, elektrostatik, dan hidrofobik. Yang terakhir, prediksi toksisitas. Berdasarkan parameter toksisitas, Kramer rule yang didapat dari keempat senyawa memiliki klasifikasi toksisitas pada kelas 3, yang berarti bahwa keempat senyawa tersebut memiliki toksisitas yang tingkat tinggi. Kemudian, cross TCC yang didapat pada senyawa ternatin A1 dan C1 berada pada ambang batas dengan resiko rendah, sedangkan pada senyawa ternatin B1 dan D1 pada ambang batas yang tinggi. Kemudian, Bosa rule basnya didapat pada keempat senyawa menghasilkan hasil negatif yang berarti tidak terpapar dengan karsinogenitas dan mutagenitas. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian bahwa yang ternatin yang paling baik yaitu ternatin A1 sebagai kandidat anti-melanogenesis karena nilai afinitas ikatan sebesar 567, sementara ternatin yang lainnya memiliki nilai afinitas yang besar. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.